Sebelum ditonton di-like dan subscribe dulu ya. Mimpi seorang kakek miskin. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan jejak cahaya oranye di atas hamparan sawah yang luas. Di tengah hamparan itu, seorang lelaki tua duduk di pematang, mengusap keringat di dahinya yang mulai berkerut. Namanya kakek Raji, seorang petani miskin yang sepanjang hidupnya hanya mengenal cangkul, tanah, dan sejumput harapan yang seringkali tak berbuah. Hidupnya sebatang kara. Istrinya sudah lama tiada, anak-anaknya merantau dan jarang memberi kabar. Usianya yang hampir 70 tahun tak lagi sekuat dulu, tapi ia tetap turun ke sawah setiap hari, berharap hasil panennya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu hari, kabar menggemparkan datang dari warung kopi di ujung desa. Seorang janda kaya bernama Bu Mirah baru saja pindah ke rumah mewah di atas bukit. Konon, ia adalah mantan istri seorang saudagar yang meninggal dunia, meninggalkan warisan berlimpah. Bu Mirah terkenal royal, suka berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, dan yang paling mengejutkan, ia belum menikah lagi. Bayangkan, kalau ada laki-laki yang berhasil merebut hatinya, hidupnya pasti berubah total, celetuk seorang pemuda di warung kopi. Kakek Raji mendengarnya sambil tersenyum pahit. Mana mungkin seorang janda kaya seperti Bu Mirah mau melirik petani tua miskin seperti dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelap di bilik bambu, ia bermimpi bertemu seorang lelaki berjubah putih. Kek, kalau kau ingin hidupmu berubah, dekati Bu Mirah. Nasibmu akan berputar, kata lelaki itu. Kakek Raji terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia duduk termenung, menatap atap rumahnya yang penuh lubang. Mungkinkah mimpi itu sebuah petunjuk? Pagi harinya, kakek Raji mulai mencari tahu lebih banyak tentang Bu Mirah. Ia bertanya pada tetangga dan diam-diam mengamati rumah mewahnya dari kejauhan. Seiring waktu, keberaniannya tumbuh. Sampai akhirnya, suatu sore yang tenang, ia memantapkan hati untuk menemui Bu Mirah. Dengan mengenakan pakaian terbaiknya, meski sudah usang, ia melangkah menuju rumah di atas bukit. Di depan gerbang tinggi berukir, ia mengetuk pelan. Seorang pembantu membukakan pintu dan menatapnya heran. Ada yang bisa saya bantu, Kek? Kakek Raji menelan ludah. Ia merasa kakinya gemetar, tapi ia tidak boleh mundur. Saya ingin bertemu Bu Mirah, ucapnya dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya bergaun sutra keluar. Wajahnya lembut, senyumannya ramah, tapi sorot matanya penuh selidik. Siapa? Ya, tanyanya halus. Kakek Raji mengatur napas. Ini saatnya. Saya kakek Raji, seorang petani di desa ini. Saya ingin berbicara dengan Anda, Bu Mirah. Senyum Bu Mirah semakin melebar, tapi ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap kakek Raji dengan penuh rasa ingin tahu. Baiklah, katanya akhirnya. Masuklah. Kakek Raji tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, langkah kecil ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tawaran yang tak terduga. Kakek Raji duduk di ruang tamu yang luas dan megah. Dindingnya dihiasi lukisan mahal, lantainya berkilau seperti cermin, dan aroma teh melati menguar dari cangkir porselen di hadapannya. Bu Mirah duduk anggun di seberangnya, menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Jadi, kakek Raji, apa yang ingin Anda bicarakan? Tanyanya lembut. Kakek Raji mengusap telapak tangannya yang berkeringat. Ia merasa kecil di hadapan wanita ini, tapi ia harus tetap menyampaikan maksudnya. Saya seorang petani miskin, katanya dengan jujur. Hidup saya sederhana, tapi saya mendengar tentang kebaikan hati Anda. Saya hanya ingin mengenal Anda lebih dekat, jika Anda berkenan. Bu Mirah terkekeh pelan. Begitu ya? Lalu, apakah kakek Raji berniat melamar saya? Tanyanya, suaranya sedikit menggoda. Kakek Raji tercekat. Wajahnya memerah. Ia datang tanpa niat pasti, tapi mendengar kata-kata Bu Mirah, sesuatu dalam hatinya bergetar. Saya, mungkin, jika Anda tidak keberatan, jawabnya ragu-ragu. Tak disangka, Bu Mirah tertawa kecil. Kakek Raji, Anda memang jujur. Saya suka orang yang bicara apa adanya. Kakek Raji menunduk, malu sekaligus bingung. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan. Saya tidak akan langsung memberi jawaban, kata Bu Mirah. Tapi, bagaimana jika saya memberi Anda sebuah tantangan? Jika Anda bisa menjalani hidup seperti orang kaya selama 1 bulan,
saya akan mempertimbangkan lamaran Anda. Kakek Raji melongo. Hidup seperti orang kaya. Bu Mirah mengangguk. Ya. Saya akan memberi Anda uang, rumah, dan semua yang Anda butuhkan. Tapi Anda harus membuktikan bahwa Anda bisa menyesuaikan diri dengan dunia saya. Berani? Kakek Raji terdiam. Tawaran ini di luar dugaannya, tapi entah kenapa, ada semangat yang mulai menyala dalam dirinya. Baik, katanya mantap. Saya akan mencobanya. Bagian 3, Ujian Kemewahan. Keesokan harinya, kehidupan kakek Raji berubah drastis. Ia dipindahkan ke sebuah rumah megah, diberi pakaian mahal, dan diantar dengan mobil mewah kemanapun ia mau. Para pelayan siap melayani kebutuhannya. Namun, kemewahan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Ia kesulitan menggunakan sendok garpu saat makan malam di restoran mahal, canggung saat berbicara dengan orang-orang kaya, dan merasa kikuk dengan pakaian yang ia kenakan. Suatu hari, ia diajak Bu Mirah menghadiri acara sosial bersama para pengusaha dan pejabat desa. Ia berusaha menyesuaikan diri, tapi percakapan mereka terasa asing. Saya dengar Anda petani sebelum ini, seorang pria bertanya. Kakek Raji tersenyum kaku. Ya, saya menanam padi dan jagung. Pria itu tertawa kecil. Luar biasa. Berarti Anda sudah terbiasa bekerja keras. Tapi hidup di dunia ini berbeda, Pak Raji. Ia hanya tersenyum getir. Dunia ini memang bukan dunianya. Tapi ia tidak menyerah. Ia belajar cara berbicara, bersikap, dan berpakaian. Ia mulai memahami dunia baru ini, meski dalam hatinya, ia tetap merasa asing. Bagian 4, Hati yang Gelisah. Sebulan berlalu, dan kakek Raji akhirnya kembali ke rumah Bu Mirah. Bagaimana? Apakah Anda menikmati hidup sebagai orang kaya? Tanya Bu Mirah. Kakek Raji tersenyum tipis. Saya belajar banyak. Tapi jujur, saya lebih nyaman dengan kehidupan saya dulu. Bu Mirah menatapnya dalam. Jadi, apakah Anda masih ingin menikah dengan saya? Kakek Raji menghela napas. Saya mencintai Anda, Bu Mirah. Tapi saya tidak ingin menikah hanya karena harta. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Bu Mirah terdiam sejenak, lalu tersenyum. Saya menghargai kejujuran Anda, kakek Raji. Justru itulah yang membuat saya semakin yakin. Kakek Raji mengernyit. Maksud Anda? Bu Mirah mendekat. Saya ingin menikah dengan seseorang yang mencintai saya, bukan karena kekayaan saya. Dan Anda telah membuktikannya. Kakek Raji terkejut. Jadi, Anda menerima lamaran saya? Bu Mirah tersenyum lebar. Ya, saya menerima. Bagian 5, Pernikahan yang Sederhana. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana. Meski Bu Mirah kaya, ia memilih upacara yang lebih bersahaja di desa. Kakek Raji mengenakan baju kebanggaannya, sementara Bu Mirah tampak anggun dalam kebaya indah. Para warga desa bersorak gembira, tak menyangka seorang petani sederhana bisa menikahi seorang janda kaya. Di malam pernikahan, Bu Mirah menggenggam tangan suaminya. Kekayaan ini sekarang milik kita bersama. Tapi jika suatu hari kita harus kehilangan semuanya, apakah kamu tetap mencintaiku? Tanyanya lembut. Kakek Raji tersenyum dan mengecup tangannya. Cinta bukan tentang harta, tapi tentang hati. Aku akan tetap mencintaimu, apapun yang terjadi. Bagian 6, Kebahagiaan yang Hakiki. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka penuh kebahagiaan. Kakek Raji tetap mengolah sawahnya, meski sekarang ia memiliki lebih banyak tanah. Bu Mirah tidak pernah mencoba mengubahnya. Ia justru ikut menikmati kesederhanaan, berjalan di pematang sawah sambil menatap suaminya dengan penuh cinta.